Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna astaghfirullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dirati wa janna syaitan sallallahu alaihi wasallam katul qarabin hurusan ila malihi kitab sayna wa yadi maskan wa qala sallallahu husna bana wa madina jatina jatina sallallahu husna ila mahadina alasqiya malam talamidi wa asadi alim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-14. Babu ma yakulu idza faragha minat ta'ami. Bab tentang sesuatu yakulu yang berdoa sapa seseorang idza faragha ketikane selesai minat ta'ami. Doa habis makan. Doa selesai makan atau doa selesai minum. Rawaina fi sahih Bukhari an Abi Umamah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabi ku idza farafa'a nalikane ngangkat maidatahu ing makanane nabi selesai maksudnya hadis Bukhari diriwayatkan begini, kalau nabi itu selesai makan maka kemudian beliau berdoa ini, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustahna anhu rabbana. Kita biasanya doanya apa ya? Habis makan apa kita? Wasakona. Nah, ini agak beda. Kalau yang doa ini, kita ada banyak doanya. Doa habis makan ada banyak variasi. Ada yang alhamdulilladzi at'amana wasakona wa ja'alna muslimin ada. Kalau di dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari itu alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Alhamdulillah qala dawe Nabi dongane gini, alhamdulillah utai sekala puji kulillahi kedhi Allah katsiran banyak yang banyak thayyiban terbaik mubarakan yang diberkahi fihi ing dalam makanan ghairu makfiyin yang ghairu makfiyin itu Allah yang tidak pernah bisa di artinya sifatnya Allah itu ghairu makfiyin tidak bisa dipenuhi, nggak ada orang yang bisa memenuhi pada Allah Ta'ala, wala muwadda'in dan tidak mungkin bisa ditinggalkan, wala mustahna anhu dan tidak ada orang yang tidak membutuhkan Allah Rabbana. Ini doa habis makan, salah satu doa habis makan yang banyak. Ini yang dalam Bukhari. Wa fi riwayatin, yang dalam riwayat karena ana sapa nabi iku idza faragha nalikane selesai minta amihi saking makanan ma'ame nabi. Kalau yang tadi alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala mudda'in muwadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Kalau yang kedua begini, doa habis makan, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Ini yang tadi di Bukhari hadis nomor 5489. Kalau yang tadi, yang awal tadi hadisnya nomor 5458. Kalau yang kedua hadisnya nomor 5459. Selisih 1. Kultu, kita maknakan dulu, alhamdulillahi iku kedue Allah alladzi kafana yang telah mencukupi sapa Allah naing kita warawahana lan berikan kesehatan kenikmatan sapa Allah nang kita ghairu makfiyin wala makfurin. Tidak ada yang bisa memenuhi Allah Ta'ala wala makfurin dan tidak ada yang berperilaku kufur. Kultu makfuun, kalafat makfuun tadi ghairu makfiyun bi fathil mimi makfiyun wa tasdidil ya'i fiyun. Hadi riwayat sahih al-fasihah warau aksarur ruwati bil hamzi kelawan hamzah wa huwa fasidun. Ini kalau bahasa kita makfiyun itu bahasa
yang nggak lengkap itu bahasa apa? Ada istilah-istilah pendek yang mestinya ucapan lengkapnya begini, tapi kemudian dipotong begini. Bahasa alay. Apa gue? Anak itu biasanya ngarek-arek lah ngetik disingkat-singkat itu. Kadang kita nggak paham maksudnya apa itu arek-arek. Nah, Nabi itu menurut Imam Nawawi, makfiyun itu sebetulnya bahasa yang singkat. Mestinya tidak begitu aslinya. Jadi asli kalimatnya tuh nggak begitu, tapi karena Kanjeng Nabi menggunakan kalimat yang singkat. Karena itu dia katakan gini, fasidun min haisul arabiyah. Jadi biasanya itu bahasa yang nggak lazim di ini. Sawaun kana minal kifayah, dari lafaz kifayah, kafatu al inaa. Ada lafaz kafatu al inaa, kemudian dibaca pendek. Kifayah, nyukupi. Qala sahibul Matailul Anwar, dalam kitab Matailul Anwar fi tafsir hal hadis, al muradu utai yang dimaksudkan bihadal makuri kulihi iku at'amu, makanan, wa ilaihi lan kembali apa yaudu adhamiru. Tapi qala ngendika sapa al Harabi, Imam Harabi, wal makfiyu utai lafaz makfiyu iku al ina'u tempat, al maklubu yang diwalik, lil istinai krana ora butuh andu saking tempat. Kama qala ghairu mustahna anhu, seperti kalimat ghairu mustahna anhu. Kalau menurut Imam Harabi maknanya makfiyun itu kembali ke makanan. Maksudnya begini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan, yang makanan itu kami memerlukan tidak hanya cukup hari ini loh ya, besok kami juga butuh ya Allah. Maksudnya gitu. Jadi sekarang makan enak, ya Allah makan enak tidak hanya hari ini loh, tapi besok juga lagi. Nah, kita berdoa ketika kita makan yang toyiban, kasiron, mubarakan, keberkahan, banyak, enak itu tidak hanya hari ini, kita ingin Allah juga memberikan pada hari berikutnya, maksudnya begitu. Itu menurut Imam Al-Harabi, li adamihi wa qaluhu ghairu makfurin. Begitu juga kalau kalimat ghairu makfurin yang tidak akan dikufuri. Wa dhaba lan berpendapat sapa Al-Khattabi, Imam Khattabi, anal murada saat temene yang dimaksudkan bihada doa, kelan doa ini kulihi iku al-bari'u, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada perbedaan pendapat. Karena istilahnya memang Nabi doanya dengan menggunakan kalimat singkat. Jadi akhirnya banyak ulama berbeda pendapat. Kalau menurut ulama siapa tadi Al-Harabi, yang dimaksud kalimat Nabi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu robbana, itu maksudnya adalah bahwa makanan yang kita terima hari ini hendaknya tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk besok, untuk seterusnya. Tapi kalau menurut Imam Al-Khattabi yang dimaksudkan ghairu makfiyin wala muwadda'in itu kembalinya kepada Allah, karena terakhir mubarakan itu Robbana. Jadi artinya Allah lah yang kita ingin bahwa Allah itu yang dimaksudkan ghairu makfiyin adalah bahwa tidak ada orang yang bisa membalas kebaikan yang diberikan Allah. Allah memberikan kita kebaikan makanan, kenikmatan, keberkahan, tidak ada yang bisa membalas. Wa anna dhamir ya'udu ilaihi maring Allah. Wa anna makna utai maknane iku ghairu makfiyin utai lafaz makfiyin iku ayut ima. Bahwa Allah itu yut'imu, yang memberikan makan, tetapi wala yut'amu, tetapi tidak ada yang tidak perlu diberi makan. Artinya Allah lah yang nyukupi dan bukan kita. Wa ila hadza dhahaba sapa ghairuhu, karena berdasarkan itulah para ahli tafsir fi tafsir hadzal hadisi ai anallah taala iku mustaghnin, tidak membutuhkan an mu'inin wa dhahirin, pada orang yang membantu dan yang lain. Wa qala wa qauluhu la muwadda'in utai lafaz muwadda'in tadi di atas, ghairu makfiyin wala muwadda'in itu artinya adalah ghairu matruki tolabi, bukan orang yang ditinggalkan.
minhu saking Allah wa ruhbati ilahi. Enggak mungkin ada orang itu bisa meninggalkan Allah. Sebaliknya kitalah yang senantiasa butuh pada Allah Ta'ala. Wa in tahsibu lan dinasabkan apa lafat Rabbana, itu yang terakhir, ghairu makhfiyin wala mustahna anhu Rabbana. Rabbana ay ya Rabbana. Bihadal ikhtisai wal madhi wa midai kanahu, itu aslinya ya Rabbana, yane dibuang. Kemudian tinggal kata Rabbana. Isma isma mugi mendengarkan sapa Tuhan hamdana ing pujian kami wa doana lan doa kami. Waman rafa'aha bisa juga dibaca rafa' Rabbuna, bisa juga dibaca Rabbuna, tapi hadis yang paling banyak dibaca Rabbana. Waman rafa'ahu, waman lan adapun tai seseorang rafa'ahu yang membaca rafa' Rabbuna, ini kita diskusi tentang kuliah PBA ya, masih ingat toh? Ini kenapa kok Rabbuna, kenapa kok Rabbana, kenapa kok Rabbina? Kayak itu Anda sudah ahli, karena kan udah lewat berapa tahun kemarin? Kan udah 3 tahun yang lalu toh, rata-rata. Tante malah wis kelewat selali. Bisa juga waman rafa'ahu, dibaca rafa' boleh, dibaca nasab boleh, Rabbana boleh, Rabbuna boleh. Kalau Rabbana ya Rabbana, kalau Rabbuna qata'ah wa jalu khobaran jadi khobar. Aslinya kanau dalika Rabbuna. Jadi khobare dalika, dalikane dibuang. Au anta Rabbuna. Atau bisa juga Rabbuna anta Rabbuna. Lah dibaca Rabbana ya Rabbana. Oke lah, itu diskusi biyen. Wa dzakara Abu As-Sa'adat Ibnu Asir fi Nihayatul Gharib, dalam kitab Nihayatul Gharib juz 4 nomor 182. Nahu hadal khilafi mutasiran au kalaman rafa'ahu Rabbuna fala ibtidai, mongko iku ing ngatasi ibtida al muakhir. Dadi mubtada. Masih ingat khobar muqaddam? Khobar itu biasanya kedua toh, mubtada terus khobar. Bisa juga dibalik khobare muqaddam. Khobare di depan, mubtada belakang. Ay Rabbuna ghairu makhfiyin wala muwadda'in. Wala hadza yurfa'u. Boleh juga dibaca rafa' ghairu, bukan ghaira. Qala wa yajuzu al kalamu ayakuna yang ta'ana al kalamu kalam qurajian. Kembali ilal hamdi maring pujian, kanau qala hamdan kasiran ghairu makhfiyin. Wala muwadda'in wala mustaghnan an hadil hamdi. Ini kita masih bicara tentang terkib susunan kalimatnya. Qala ngendika fi qaulihi wala muwadda'in uta lafat muwadda'in wala muwadda'in ay ghairu matruki taati, tegese tidak mungkin ditinggalkan untuk ketaatan. Wakilah huwa tai Allah kuminal wadi saking orang yang meninggal wa ilahu lan maring Allah taala arad yarja'u kembali. Itu tafsiran ayatnya, tetap hadisnya, tapi ya intinya adalah ini doa habis makan. Ini kita sudah 2 versi. Yang pertama alhamdulillah kasiron thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustahna anhu Rabbana. Yang kedua alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Arwana bahasa Arab ya, bukan nama ikan. Kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Oke, 2 versi doa habis makan. Anda tinggal milih. Itu semua dari kitab Bukhari. 2 tadi. Kita lanjutkan. Warwaina lan ing dalem ngriwayataken fi sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satuna Allah taala iku layardo. Seneng sapa Allah ane abdi saking seorang hamba yakulu kang makan al aklata ing makanan fayahmaduhu, kemudian memuji sapa Allah hu ing man. Hu ing Allah sapa man hu ing Allah alaya ngatasé makanan. Wa yashrabu lan minum asyarbata ing minuman fayahmaduhu alaiha. Hadis ini Kanjeng Nabi ngendikane begini.
Allah itu senang pada seseorang yang kalau dia habis makan kemudian maca alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, segala sesuatu habis sesuatu kita alhamdulillah. Rawaina fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, begitu juga fi Kitab Al-Jami' wa Sama'il li Tirmidzi, begitu juga dalam kitab Sunan Tirmidzi juga Sama'il. Sama'il itu yang dulu mau kita kaji belum kesampaian. Sama'il itu kitab tentang hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis yang menceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan kanjeng Nabi. Jadi hadis itu hanya khusus bicara tentang Nabi, mulai fisiknya, perilakunya, dan apapun. Sehingga di hadis itu diceritakan warna kulitnya Nabi kaya apa, alisnya Nabi kaya apa, hidungnya Nabi kaya apa, melakunya kaya apa. Ada 2 jilid. Nantilah pada kesempatan lain kita bisa bicarakan, bisa kita kaji. Itu ditulis oleh Imam Turmudi. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang isinya cerita tentang fisik, sifat, fisik dan perilaku Nabi. Nabi itu tidak melaku kaya apa toh? Nabi itu tidak pakai kelambi kaya apa? Nabi itu rambutnya kayak apa? Lah kita baca Nabi itu rambutnya Nabi itu kan agak gondrong. Kalau bahasa kita loh, gak cukur pendek begini, gondrong sebahu Nabi itu. Kalau enek sing laki-laki gondrong mungkin dia lagi ngikuti sunnah Rasul. Nabi itu agak maksudnya agak panjang, bukan gondrong dalam makna yang negatif. Itu Sama'il. Nanti kita bisa lihat. Hadis ini di riwayat nomor 654, hadis yang diriwayatkan dalam Turmudi, baik di dalam Sunan Turmudi maupun dalam Sama'il. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza faragha nalikane selesai min ta'amihi saking makane Nabi, kala mongko ndonga sapa Nabi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu doa yang kita pakai itu tercatat di dalam Sunan Tirmidzi. Kalau tercatat dalam Sahih Bukhari, doane beda. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Kayak justru kita nggak cukup populer ya. Kita biasanya populer yang Tirmidzi. Alhamdulillahilladzi at'amana, yang telah mengasih makan, wasakona lan ngasih minum, wa ja'alna lan menjadikan sapa Allah nang kita muslimin. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i bi isnadis sahih lan sanad sahih an Abi Ayyub Khalid bin Yazid Al-Ansari radhiyallahu an kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza akala nalikane makan wa syariba lan minum, maksudnya sudah selesai makan dan minum, kala mongko ndonga sapa Nabi, alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu mahrajan. Ini juga enggak familiar kita. Ini yang dari Sunan Abu Dawud. Hampir mirip tapi alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu mahrajan. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kedhi Allah alladzi at'ama, yang telah mengasih makan, wasaqo dan ngasih minum, wasawarohu dan mencukupkan sapa Allah, wa ja'ala lahu mahrajan, sebagai mahrajan apa? Solusi. Kita alhamdulillah Allah lah yang telah ngasih makan dan minum dan menjadi solusi atas kelaparan kita. Itu berarti sepiro iku dongane? 4 ya. 4 macam doa habis makan. Kita bisa pilih yang paling populer yang Abu Dawud, yang Turmudi. Bukan. Abu Dawud dan Turmudi ya. Waraina fi Sunan Abi Dawud, ada lagi doa dari Nabi, riwayat dari Nabi wa Turmudi wa Ibnu Majah wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong akala yang makan sapa man to aman ing makanan, faqala kemudian ndonga sapa man, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin
Ini berarti doa yang kelima. Doa redaksi doa habis makan yang kelima. Alhamdulillahilladzi at'amani, bukan at'amana, tapi at'amani. Yang telah ngasih makan sapa Allah ni ingsun hada ing ini, ing makanan ini, wa razaqanihi, dan ngasih rizki sapa Allah ni ingsun hi ing makanan ini, min ghairi haulin minni, saking tanpa rekadaya saya, wa kuwatin lan tanpa kekuatan saya. Siapa yang ndonga ini, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin ghufira lahu, mongko insyaallah akan diampuni lahu ketiman apa ma barang taqaddama yang wis selewat min dzanbihi, insyaallah dosa kita diampuni. Terserah, yang penting dungane. Semoga kemudian kita diampuni. Ini yang model kelima. Doa makan habis makan yang kelima. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kala ngendika sapa Tirmidzi fi fil babil dalam bab, yakni bab alhamdu ala ta'ami. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi itu juga dicatat dalam Tirmidzi di dalam kitab beliau As-Sunan, itu diriwayatkan dari An Uqbah ibnu Amir. Banyak yang meriwayatkan hadis yang ini tadi. Kalau tadi dari siapa? Dari Anas bin Malik, dari Mu'ad bin Anas. Kemudian ada lagi dari Uqbah bin Amir, ada lagi dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada lagi dari Sayyidah Aisyah, dari Abu Ayyub, kemudian Abu Hurairah. Artinya banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang terakhir, yang alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wa rawaina lan ngriwayataken ing kita fi Sunan An-Nasa'i wa kitab Ibnu Sunni bi isnadin hasanin an Abdurrahman ibnu Jubair at-Tabi'i anau hadau rajulun. Ada riwayat lain dari seseorang khodama yang khodama ngelayani an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ni sinina ing 8 tahun. Abdurrahman bin Jubair menerima hadis dari seseorang yang telah melayani Nabi, menjadi pelayan Nabi selama 8 tahun. Siapa itu? Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ini. Anahu iku kana ono sapa Anas tadi yasmau an-nabiyya ing Nabi ida qoroba, nalikane dekat sapa Nabi ilahi maring qoroba maring Nabi to aman ing makanan yakulu. Nabi itu kalau sudah mulai makan beliau berdoa bismillah. Kemarin doanya apa? Doa mau makan? Apa doa makan? Yes, pokoknya dungane iku. Kemarin akeh banget tuh dungane kowe. Sama dengan habis makan. Kita hafal satu. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Nabi itu kata Anas setiap mulai makan beliau doa bismillah, paling enggak bismillah. Haida faragha nalikane selesai minta ami saking makanan Nabi qala Allahumma. Oh, ini ada lagi malah. Ini kalau lihat dari Anas bin Malik, ini doa berarti ini doa habis makan versi ke-6. Dungane Allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aknaita wa hadaitaita wa ahyaita wa lakal hamdu ala ma a'taita. Ini malah kita nggak kenal. Ini hadis yang doa Nabi. Doa Nabi itu yang beda-beda. Kadang kita baru tahu doa satu, kemudian merasa itu yang paling top, padahal yang lain sama. Artinya Nabi itu doa habis makannya banyak versi. Ini versi yang ke-6. Allahumma ya Allah at'amta yang memberikan makan sapa Tuhan, wa saqaita lan memberikan minum sapa Tuhan, wa agnaita lan memberikan sugih. Sugih itu bahasa Indonesianya.
kaya. Telah memberikan kekayaan sapa Tuhan. Wa naita lan telah memberikan kecukupan. Lah orang tua dulu ngajari kita gak kaya. Cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli apa cukup. Wa hadaita lan beri hidayah sapa Tuhan, wa ahyaita lan memberikan hidup sapa Tuhan. Falakal hamdu, falaka monggo kedhi Tuhan alhamdulillah kabeh puji alama yang ngatasi barang aktaita yang telah memberikan sapa Tuhan. Ini model versi ke-6 doa habis makan. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ana sapa nabi ku yaqulu fi ta'ami idza faragha. Ini ada lagi doa habis makan. Ini berarti versi keberapa ini? Ketujuh. Doanya begini. Alhamdulillahilladzi manna alaina wa hadana walladzi asba'ana wa arwana wa kullal ihsan antana. Doa habis makan yang ketujuh, versi ketujuh. Alhamdulillah alladzi mana yang telah memberikan sapa Allah memberikan anugerah mana alaina ngatasi kita hadana lan paring hidayah sapa Allah nang kita walladzi lan zat asba'ana yang membuat kenyang wa arahana lan membuat sehat. Alhamdulillah habis makan sehat. Enggak mesti toh habis makan enggak mesti habis makan itu kenyang. Kadang mangane wakeh. Mbak aku mangan bolak-balik gak kenyang ya. Itu santri. Bismillah kurang banyak. Wa arwahana memberikan sehat. Wa kulal ihsan lan segala kebaikan atana yang memberikan sapa Allah nang kita. Ini 7 doa yang ketujuh. Ini warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi fi kitab As-Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala nalikane makan sapa nabi begini idza akala nalikane makan sapa hadukum ta'aman ing makanan atau dalam hadis lain man sapane wong at'amahu yang paring makan hu ing man sapa Allah ta'aman falyakul. Ini ada lagi doa mau habis makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Doa habis makannya. Kalau tadi Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa apa tadi? Alhamdulillah tiba. Itu mau makan. Ini doa habis makan mirip kalau dengan mau makan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Doa kata Nabi begini, siapa yang selesai mangan kemudian doa ini Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu kemudian atau setelah minum berdoa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu maka fa innahu laisa ora ana apa sayun suatu yutziu yang nyukupi minato ami saking makanan wa syarabi lan minuman ghairul labani selain susu. Maksudnya Nabi adalah hadis ini menunjukkan susu itu adalah minuman yang paling baik pengganti makanan. Kalau enggak untuk sego ya minum susu yang banyak. Lah urung kenyang ya tambah nasi lagi. Tapi artinya Nabi hadis ini mengatakan gini. Laisa lafiun ay laisa sayun yakfi fi taf'il ju wal atsi. Ma'an makan atau ami wa syarabi ghairul laban. Ini kalau di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi juz 9 itu dikatakan gini, susu itu adalah pengganti makanan yang paling baik. Kalau Anda diet gak makan sego, minum susu. Minum susu sak gentong sak kenyang. Nah, hadis ini kan menunjukkan gini, susu itu adalah pengganti makanan yang paling baik. Kalau nggak punya makan, susu. Kalau ke susu mau neng kampus, wah ini kuliah mau ke kampus gak sempat sarapan, minum susu yang banyak. Mulane nyetok susu neng kamar, pirang
galon kan cukup. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadin dhaif. Ada lagi hadis dhaif mengatakan begini. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza syariba nalikane minum minal ina'i saking wadah tanafasa mongko ambekan sapa Nabi salasaan fasin 3 kali ambekan. Kalau ini hadis dhaif tapi kita bisa jadi bahan renungan. Nabi itu kalau minum, selesai minum, kemudian ambekan 3 kali. Alhamdulillah. Mungkin kayak kita menikmati gitu ya. Mari minum susu. Setiap ambekan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita enggak ya? Ya apa Mbak? Entek Hasan. Enggak. Nabi itu malah gitu. Setiap minum, habis minum beliau bernapas 3 kali sambil mengucap alhamdulillah. Cobalah dicoba. Habis minum, habis makan kemudian alhamdulillah. Mungkin langsung terasa banget ininya. Alhamdulillah fi kulli nafasin, setiap ambekan, setiap nafas beliau mengucap alhamdulillah. Wa yashkuru fi akhirih. Kemudian bersyukur. Ya pokoknya alhamdulillah lah. 3 kali setelah makan atau setelah minum, sehingga mungkin terasa banget nikmatnya makan minum. Kita terasa, mungkin kita bisa coba untuk itu. Oke lah, itu berarti kita ngaji malam ini kita menemukan 7 versi doa habis makan. Nah, kita bisa pilih yang mana silahkan, karena semua diajarkan Nabi. Ada 7 versi. Yang kita kenal adalah yang dari Tirmidzi. Yang tadi Allahumma alhamdulilladzi at'amana wa saqona, itu yang kita kenal. Tapi selain itu Nabi mengajarkan doa habis makan masih 6 lagi, sehingga kita tahu kalau ada orang habis makan kok ndungone aneh, kita tahu itu juga diajarkan Kanjeng Nabi, bukan merasa kemudian kita yang paling mengikuti Nabi. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.